Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, di masa pandemi COVID-19, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu yang pertama, kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain dengan istilah physical distancing. Yang kedua, jaga kebersihan mulut dan hidung, yaitu memakai masker ketika kita mau keluar rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dengan cara cuci tangan dengan sabun setiap saat. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 9 tentang menelaah struktur teks pidato persuasif dan kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Saya harapkan nantinya di akhir pembelajaran ini kalian bisa menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Anak-anak, struktur itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam suatu teks pidato persuasif. Apabila satu bagian saja tidak ada, maka teks pidato tersebut tidak sempurna. Nah, struktur teks pidato persuasif itu ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Di mana di dalam pembukaan itu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian isi itu di dalamnya ada uraian tentang materi sesuai dengan temanya. Penutup isinya itu ada simpulan, mohon maaf, dan salam penutup. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan, yaitu tentang menelaah kebahasaan teks pidato. Kebahasaan yang ada di dalam teks pidato itu ada 5. Yang pertama yaitu kalimat aktif, yang kedua kata tugas, yang ketiga kosakata emotif, yang keempat sinonim, dan yang kelima kata benda abstrak. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat kepada objek. Yang kedua, kata tugas, yaitu kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Yang ketiga, kosakata emotif, yaitu makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan berhubungan dengan perasaan. Yang keempat, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun artinya sama atau mirip. Yang kelima, kata benda abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Baik, mari kita coba analisis struktur teks pidato persuasif berikut ini. Struktur teks pembukaan, kalimat dalam teks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan dan syukur. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, isi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kerja bakti, itu penting. Kerja bakti adalah gotong royong yang dilakukan warga untuk lingkungan sekitar. Kerja bakti merupakan suatu hal yang positif karena dapat menciptakan rasa kebersamaan dan rasa toleransi antar warga. Hadirin yang saya hormati, contoh upaya-upaya menjaga gotong royong adalah dengan kegiatan Jumat bersih, di mana pada setiap hari Jumat kita kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.
Oleh karena kebersihan adalah sebagian dari iman, maka marilah kita memulai segala sesuatunya dari diri sendiri. Luangkan waktu sedikit untuk bersosialisasi dengan warga dan lingkungan sekitar. Setelah kita memulai dari diri kita sendiri, usahakan untuk kita dapat menjaga kebersihan lingkungan. Ayo buat lingkungan kita menjadi lingkungan adiwiyata. Penutup. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya mari kita analisis kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Kebahasaan, kalimat aktif, kalimat dalam teks. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kerja bakti itu penting. Yang menyatakan aktif adalah di situ kata membahas. Yang kedua kata tugas, kalimat dalam teks di mana pada setiap hari Jumat kita kerja bakti. Kata tugasnya yaitu pada kata pada. Yang ketiga kosakata emotif, kalimat dalam teks. Setelah kita memulai diri dari kita sendiri, usahakan untuk kita dapat menjaga kebersihan lingkungan. Ayo buat lingkungan kita menjadi lingkungan adiwiyata. Yang menyatakan emotif adalah usahakan, ayo. Yang keempat sinonim, kalimat dalam teks. Upaya-upaya untuk menjaga gotong royong adalah dengan kegiatan Jumat bersih. Yang menyatakan sinonim yaitu kata gotong royong dan Jumat bersih, itu artinya sama, kebersamaan. Kata benda abstrak, kalimat dalam teks yaitu kata bersosialisasi, kebersamaan, dan gotong royong. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Mudah kan? Nah, untuk latihannya silahkan kalian buka LKS halaman 21, baca penggalan teks pidato tersebut, dan analisislah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks pidato tersebut. Selamat mengerjakan dan semangat terus dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sekian dari Bu Tati dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.